Salam pembaharuan. Setelah Dr. Kadrun Tifah, kini giliran ekonom senior Rizal Ramli memberi komentar pedas terhadap aksi para pejabat tinggi negara yang berjoget di upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 lalu. Menurut Rizal Ramli, upacara hari peringatan kemerdekaan harus dilakukan dengan hikmat sebagai bentuk penghayatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kata Rizal Ramli, setahu saya, upacara kemerdekaan di seluruh dunia sangat hikmat, patriotik dan membanggakan, sebagai penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan bangsa. Ujar Rizal Ramli di akun Twitternya @rizalramli pada Sabtu 20 Agustus 2022. Hei Pak Rizal Ramli, Pak Jokowi dan jajarannya di saat mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga sangat hikmat, patriotik, dan membanggakan. Nah, baru setelah upacara selesai, Pak Jokowi dan jajarannya merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Bukan orang masih upacara terus joget-joget. Ingat itu Pak Rizal Ramli. Selanjutnya, Rizal Ramli juga seorang ekonom senior mempertanyakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia lalu yang menurutnya dijadikan ketoprak. Kata Rizal Ramli, baru malamnya ada pesta yang lebih formal. Kok ini upacara kemerdekaan dijadikan ketoprak? Tanya Rizal Ramli kepada netizen semua. Pak Rizal Ramli, saya kasih tahu ya, orang di seluruh Indonesia itu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan itu dengan bermacam cara. Coba Pak Rizal Ramli buka mata lebar-lebar, lihat di seluruh Indonesia. Ada yang mengadakan lomba panjat pinang, ada balapan karung, ada tarik tambang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan itu suatu bentuk kegembiraan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Catat itu Pak Rizal Ramli. Seperti diketahui, mantan Menteri Dr. Rizal Ramli kembali menjadi sorotan karena lagi-lagi melancarkan kritikannya terhadap pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Banyak yang menilai bahwa konsistensi Rizal Ramli dalam mengkritik Jokowi merupakan bentuk sakit hatinya karena pernah dipecat dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pada 27 Juli 2016 silam. Adapun yang paling baru, Rizal Ramli baru saja mengerongrong Presiden Jokowi dengan mempertanyakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia lalu yang menurutnya dijadikan ketoprak. Ngomong-ngomong soal Rizal Ramli, perlu Anda ketahui bagaimana kisah pemecatan Rizal Ramli kala itu. Seperti diketahui, kisah pemecatan Rizal Ramli pada masa Kabinet Indonesia Kerja tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Pasalnya, proses pemecatannya saat itu dapat dikatakan cukup pahit bagi dirinya. Kisah pencopotan Rizal Ramli ini pernah diceritakan langsung oleh Yusuf Kala atau JK yang menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada kabinet tersebut dalam kanal YouTube Karni Elias Club pada November 2020 lalu. Sebelumnya, banyak yang menuding bahwa pencopotan Rizal Ramli didasari atas hasutan JK kepada Jokowi. Maklum, semua tahu hubungan Rizal dengan JK sejak dulu memang tidak pernah akur. Namun, menurut penuturan JK, bukan itulah yang menjadi alasan mengapa Rizal Ramli dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Di era Pak Jokowi, Kabinet Indonesia Kerja, dia tidak bisa memimpin dan koordinir menteri-menteri di bawahnya. Tidak bisa koordinasi, akhirnya direshuffle setelah 10 bulan menjabat, ungkap JK. JK juga mengisahkan bagaimana ia secara langsung menyaksikan detik-detik saat Rizal akan dipecat oleh Pak Jokowi. Waktu itu Rizal Ramli dipanggil. Saya sedang bersama Pak Jokowi. Dijelaskan bahwa untuk kebaikan kabinet, maka dia diganti, ujar JK.
Adapun JK membeberkan bahwa saat itu nyatanya Rizal Ramli tidak terima dipecat begitu saja dari kedudukannya. Ramli saat itu disebut sampai menolak dan mempertanyakan alasan Jokowi mencopot dirinya. Padahal pencopotan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dia, Rizal Ramli, tanya, apa salah saya? Banyaklah omongannya. Saya dengar saja, itu kan maunya Pak Jokowi, kata JK. JK kemudian mengisahkan pada akhirnya Jokowi memutuskan untuk menjahili Rizal Ramli karena dinilai terlalu banyak omong dan membuang waktunya. Presiden Jokowi pun menurut JK selanjutnya meminta Rizal untuk menunggu di ruangan istana apabila ingin mendengarkan penjelasan presiden memecatnya. Karena Rizal bersikeras untuk meminta penjelasan presiden, Rizal pun bersedia menunggu. Sementara Rizal menunggu, presiden melanjutkan pekerjaannya yang lain dan baru selesai sekitar pukul 10 malam. Adapun tujuan presiden meminta Rizal menunggu adalah agar dirinya dibuat bosan hingga pulang dengan sendirinya. Namun kenyataannya, Rizal masih setia menunggu hingga presiden menuntaskan pekerjaannya. Bingung bagaimana lagi cara membuat Rizal kapok. JK mengisahkan bahwa Jokowi akhirnya mengajaknya untuk bersekongkol dengan ajudan istana untuk mengerjai Rizal. Pak Jokowi tanya ke ajudan, apakah Rizal masih ada? Kata ajudan masih ada. Lalu Pak Jokowi bilang ke ajudan untuk diam-diam saja. Karena kami, Jokowi dan JK mau pulang. Jadi kami pulang diam-diam, tinggalkan Rizal Ramli di kamar lain itu, tenang JK. Ia sendiri mengaku sebenarnya merasa kasihan kepada Rizal yang sudah setia menunggu hingga malam berharap penjelasan dari presiden. Namun akhirnya ditinggalkan begitu saja dengan harapan palsu. Saya kasihan sampai sekarang, tutur JK. Namun bagaimana lagi? Menurut JK, Rizal Ramli memang tidak bisa memimpin dan bekerja sama sebagai tim. Sifatnya tersebut yang membuatnya kerap diberhentikan dari menteri. Jadi, Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Zaman Gus Dur hanya 10 bulan jadi menteri, hanya 2 bulan jadi menteri keuangan, Menkonya pernah. Zaman Jokowi pertama hanya 10 bulan, dan nggak bisa. Rizal nggak bisa pimpin orang, omongnya banyak, tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua lawan, gitu kan? Terang JK. Sebelum menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya dalam Kabinet Pemerintahan periode pertama Jokowi, Rizal juga sempat menempati jabatan yang sama pada periode awal pemerintahan mendiang Presiden Gus Dur. Sempat pula di masa pemerintahan yang sama dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, namun hanya bertahan sekitar sebulan. Banyak yang menilai tren pemecatan Rizal ini menjadi salah satu faktor mengapa dirinya sangat konsisten mengkritik Presiden Jokowi. Rizal bahkan sampai sering diejek dengan julukan Menteri Pecatan oleh banyak pihak lantaran tak pernah awet dalam memegang jabatan yang diamanatkan kepadanya.